Shalom. Puji nama Tuhan untuk jemaat yang ada di sini maupun jemaat yang beribadah secara online. Kami ucapkan selamat beribadah. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh meninggikan dan menyembah nama Tuhan. Dan mari sebelumnya kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan jemaat, bersama dengan keluarga di rumah. Kami bersyukur Tuhan kami masih punya waktu, kami masih punya tenaga, dan kami masih punya kemauan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Untuk kami tetap merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk selalu memuji, dekat dengan Tuhan, menyembah nama Tuhan dan meninggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, terimalah segala pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Bapa Kau setia, Bapa kami, jiwa kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Good.
kami, seperti apapun situasi yang kami hadapi, Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadikan semua apa yang Tuhan katakan untuk menjadi panduan kami dalam bertindak, panduan kami dalam menjalani hari esok kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Kita mau naikkan satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
Tuhan. Jika kami masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini Tuhan, kami mau lakukan bagi Engkau. Karena kami yakin pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Dan hari ini biarlah semua kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak dicintai oleh Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu di tempat ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, tidak usah takut ya. Yang pasti kita tetap mengikuti aturan dengan baik. Karena setiap kita, kalau katanya orang bilang gini, kalau mau selamat, yuk nurut. Amin. Ya. Bilang, lihat kanan kiri, bilang gini, sing nurut, bilang gitu ya. Oke, Bapak Ibu, baik saudara saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan mari kita bersama-sama untuk kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-15, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca buat Bapak Ibu saudara, simak baik-baik dari Alkitab saudara masing-masing. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Bapak Ibu yang mau diberkati hari ini katakan amin. Amin. Oke, kita coba ya menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu semua kita memahaminya dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan katakan begini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di rumah-Mu? Bicara tentang rumah, menumpang di rumah itu artinya berarti orang tersebut minta perlindungan. Ya, jadi masuk ke rumah itu artinya berarti kita sedang berlindung. Karena rumah itu berbicara sebuah perlindungan di mana kita bisa beristirahat. Ya, rumah adalah satu kebutuhan bagi setiap kita umat manusia. Ya, sampai orang kadang-kadang kalau nggak punya rumah, dia nggak bisa hidup nyaman. Ya, hanya gara-gara rumah, kadang-kadang ya ada terjadi persengketaan, ada terjadi perselisihan karena memperebutkan sebuah rumah. Kenapa? Karena rumah itu sangat penting, Bapak Ibu. Ada orang yang kadang-kadang karena kepengen punya rumah, dia harus betul-betul mengikat pinggangnya. Artinya apa? Ngirit supaya dia bisa dapetin rumah. Ya, kemarin ada seorang yang sedang mempersiapkan pernikahan. Lalu ketika dia datang kepada saya, pertama kali yang saya tanya, kamu sudah persiapan belum? Persiapan apa Kak V? Gitu ya, panggil saya kakak. Kalau persiapan itu ya banyak, tapi saya bilang minimal ada tempat yang sudah kamu siapkan. Ya, kalau
belum menjangkau untuk dapat rumah sendiri, minimal kontrak. Kan gitu. Saya bilang, lah kamu menikah, nikahi anak orang, seorang wanita. Kamu mau ajak tinggal di mana? Jadi persiapan itu harus matang. Saudara, bicara rumah adalah bicara sesuatu yang sangat penting. Dan kebutuhan kita manusia saat-saat ini adalah perlindungan. Yang setuju katakan amin. Semua kita membutuhkan perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Lalu Bapak Ibu dikatakan lagi di sini apa? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kalau bicara diam di gunung kudus itu artinya kita masuk menikmati hadirat Tuhan. Perlindungan itu penting. Kita dilindungi Tuhan. Pasti kita ini membutuhkan. Coba Bapak Ibu yang sungguh-sungguh saudara kepengen dilindungi Tuhan, boleh angkat tangannya. Amin. Kita perlu perlindungan Tuhan. Tapi selain dilindungi Tuhan, Bapak Ibu perlu yang namanya ketenangan. Amin. Masuk ke dalam rumah, ya sudah, seharusnya sudah wes masuk rumah itu kamu wis tenang. Tapi ada orang-orang yang masih takut, khawatir, bingung. Saudara, biar dia dilindungi, kalau dia tidak tenang apa yang terjadi? Sakit. Akhirnya drop. Dua hal ini sangat penting. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, masuk di mana kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka apa yang akan kita dapatkan? Itu adalah kekuatan. Saudara sudah dilindungi Tuhan, tapi kalau tidak kuat, ya apa Bapak Ibu? Ya, sampai ada satu jemaat, saya bilang, sudah tenang Bu. Dia bilang, aduh Bu Vera, saya takut. Sampai dia itu mandi 2 jam sekali. Bagus sekali ya. Ya tidak apa-apa, mandi terus ya. Ya tapi ya ojo nemen saudara. Saya memang ada ritualnya nih. Orang bilang apa sih ritual? Saya ritual lagi. Kalau keluar rumah, masuk pasti harus wajib mandi. Jadi kalau saya keluar rumah sampai 4 kali, ya mandinya 4 kali. Itu masih mending. Ini satu ibu ini 2 jam sekali saudara ya. Saking datang terus, saya tanya, loh ibu keluar? Ya enggak. Tapi kan anak-anak saya keluar. Ya, semuanya disemprotin Bapak Ibu. Saya pikir gini, Bu, gini. Ibu coba komunikasi dengan keluarga yang baik. Jadi biarkan yang mandi itu anaknya yang baru dari luar. Bajunya betul-betul kita kan ikuti, kan sudah ada aturannya juga. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita tidak kuat, hati kita nggak tenang, khawatir, takut, bingung, Pak, Bu, maaf ya, agak percuma perlindungan Tuhan itu. Karena apa? Saudara bocorkan dari kelemahan kita. Ayo sekarang, hari ini, bagaimana caranya supaya kita betul-betul dilindungi Tuhan dan kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan? Coba perhatikan ayat yang kedua. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi ada beberapa kata nih di sini. Ya, tidak bercela, melakukan keadilan dan hidup sikapnya dalam kebenaran. Sebenarnya kalau saya simpulkan, satu ayat ini berbicara tentang hidup sikap yang benar. Jadi kalau saya dengan Bapak Ibu mau dilindungi Tuhan tuh sebenarnya ini kan gampang banget gitu. Tinggal nurut aja saudara. Ikuti aja apa yang Tuhan minta. Hari ini yang pertama pesan Tuhan, kalau Bapak Ibu dengan saya mau dilindungi Tuhan dan kita mau tetap tenang, ada kekuatan, ayo sing bener hidupnya. Amin. Ayo.
bantu saya. Kalau ada saudara di kanan kiri bilang sing bener. Ya. Apa yang sing bener? Ucapannya harus benar. Ojo menclak-menclek. Ya. Karena lagi semuanya ada di rumah. Ya, ini orang-orang yang tidak benar ini nih kadang-kadang ini kesempatan yang baik. Kan dia nggak kepantau di luar. Orang kan pada takut kalau keluar. Ini kadang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hidupnya tidak benar. Karena dia merasa nggak ada yang memperhatikan nih. Ya pulang ke rumah istrinya tanya gimana di luar Pak? Oh baik-baik. Ya saudara hati-hati. Saya sangat yakin Bapak Ibu hari-hari ini biarpun manusia tidak lihat, tapi mata Tuhan itu melihat kita. Kalau saya dengan saudara mau tenang, saya dengan saudara mau tetap dalam keadaan yang diberi kekuatan oleh Tuhan, Yusi benar hidupnya. Ya. Apa yang kita perbuat ini harus betul-betul dilihat oleh Tuhan. Oh ya, kamu benar. Omonganmu itu benar. Hidup kita sehari-hari bisa dilihat oleh orang banyak bahwa kita melakukan yang benar. Hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang manusia kalau udah kepepet, ya kepepet. Wah ini kurang, itu kurang. Ya semua kita sedang mengalami dampak dari pandemi ini memang. Covid ini membuat ekonomi dunia, bukan hanya rumah tangga saudara, bukan hanya satu gereja, seluruh dunia, bukan hanya yang namanya pekerjaan di dunia, sampai kerohanian pun. Saudara, gereja juga perlu yang namanya dana. Sekarang ada beberapa gereja yang tidak menjalankan ibadah, tapi kan listriknya tetap harus dibayar. Betul nggak Bapak Ibu? Loh, sekarang kita berpikir secara real, logika kita ini loh, kenyataannya. Semua sedang terkena dampaknya. Nah hati-hati, orang kalau udah mepet, akhirnya segala cara dia tempuh tuh. Bapak Ibu, siapa yang masih percaya Tuhan itu masih ada? Katakan amin. Tuhan masih ada, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan kita tetap Allah yang penuh dengan kasih. Dia peduli kepada kita. Tuhan cuma minta nurut sama Tuhan. Saudara, ketika saya belajar untuk taat saja apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Gak usah bersungut, gak usah bingung, gak usah khawatir. Ya, kenapa orang itu takut dan khawatir? Kemungkinan besar hatinya masih terikat dengan hal-hal yang di dunia ini. Bayangin aja Bapak Ibu, kalau biasanya dalam keadaan nyaman, enak gitu ya. Saya ngomong kayak begini tuh, saya juga dengan suami menikmati saudara sesuatu yang nyaman, enak. Setelah pandemi tetap enak ya Pak ya, masih bisa makan. Kita nggak pernah neko-neko Bapak Ibu. Yang penting dalam hidup ini kita belajar mengucap syukur. Ayo hidup benar. Nah, ketika seseorang ingin menjalani hidup yang benar, itu harus betul-betul dasarnya, pondasinya juga harus benar. Apa pondasinya kalau dalam sikap hidup? Hati. Orang kalau hatinya beres, hatinya benar Bapak Ibu, maka hidupnya juga pasti jadi beres. Amin. Ini hati harus dijaga. Ya. Lalu bagaimana cara menjaga hati? Karena kalau kita lihat, waduh situasi semuanya lagi nggak nyaman ini, mempengaruhi hati kita Bapak Ibu. Ketika semuanya tidak nyaman, maka hati ini juga mulai agak resah, tidak tenang. Nah bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Maka Bapak Ibu, firman Tuhan itu jelas sekali. Untuk menjaga hati ini, saudara harus fokus kepada perkataan Tuhan. Amin. Jadi ini
ya beberapa memasuki masa pandemi ini memang begitu banyak Bapak Ibu. Saya ini kan hamba Tuhan, jadi kan saya melayani anak-anak Tuhan. Saya nggak bicara di luar Tuhan, ini anak-anak Tuhan. Jadi saya melayani beberapa jiwa yang tergoncang, ya, dari mulai pekerjaan hilang, terus pendapatan menjadi berkurang. Itu mempengaruhi Bapak Ibu, sehingga banyak yang stres. Nah, saya sedang membimbing beberapa umat yang memang kondisinya agak sedikit parah Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan beri hikmat kepada saya? Jadi ketika mereka, Bu Vera tolong saya, Bu Vera saya tidak bisa tidur, Bu Vera sekujur tubuh saya gatal-gatal, Bu Vera saya ini kok ke belakang terus, kurus terus, ada yang ketakutan ini, ketakutan itu. Lalu saya bilang, ya saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya kasih semua umat ini yang minta didoakan. Saya bilang, ayo Bu, ayo Pak, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jadi saya jejelin Bapak Ibu. Saya bilang, ayo belajar firman Tuhan. Saya bimbing mereka. Saya bilang satu hari, ayo baca berapa pasal. Kalau ayatnya tidak dimengerti, tanya saya. Ya maaf Bapak Ibu, karena yang saya bimbing ini orang agak stres ya. Jadi kalau tanya ayat, saudara, dah lihat jam 1 pagi nanya, jam 4 nanya. Saya udah tidur, saya buka, bangun tidur, saya lihat jam 1 masuk, ada jam 4. Ya enggak apa-apa. Saya dari awal udah bilang, kalau belum dibalas, belum direspon, sabar ya Bapak Ibu. Aduh, nangani orang stres itu ya lumayan saudara. Karena kita mau bicara sedikit aja agak mungkin menyinggung, itu bisa mereka jadi gak enak. Jadi saya harus pelan-pelan Bapak Ibu. Tapi ketika saya terus bawa mereka, akhirnya pikiran mereka, saudara, fokusnya kepada firman Tuhan. Saya ajarin, Bu Vera ini ayat ini apa? Ini ayat saya ajarin terus. Jadi pendalaman Alkitabnya tidak seminggu sekali, tiap jam, tiap hari saudara. Saya terus kasih pengertian. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya bersyukur dari antara mereka, akhirnya yang lemah, lama-lama mereka jadi kuat. Saudara betul-betul menjaga hati nih. Fokuskan pikiran dan hati saudara kepada firman. Yang dengar katakan amin. Tidak usah berdebat dengan saya Bapak Ibu. Coba jalani saja. Ada jemaat bilang gini, saya ini butuh uang Bu Vera, bukan butuh Alkitab. Alkitab tuh dari dulu saya baca. Saya bilang tetap ayo pelajari firman Tuhan. Karena saya sangat yakin sekali bahwa yang mengendalikan hidup kita itu adalah Tuhan. Amen. Saudara, manusia bisa menutup pintu berkat kita, tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati engkau, tidak ada satupun orang yang bisa nutup pintu berkat kita. Amin. Jadi saudara, fokus kepada Tuhan. Mau kemana lagi kita lari? Kepada siapa saudara mau menaruh hidup saudara? Semua manusia di muka bumi ini saat ini pun sedang dalam keadaan tidak stabil. Tapi hanya satu yang dapat kita percaya, yaitu adalah Tuhan. Tuhan itu tempat pertolongan kita. Jadi fokus kepada firman. Ketika saudara fokus kepada firman, ingat Bapak Ibu, firman ini Alkitab yang sudah berkata bahwa firman itu sudah menjelma menjadi manusia. Artinya apa? Ketika kita fokus kepada firman, kita juga sedang fokus kepada Tuhan. Kita sedang terus mendengarkan suara Tuhan. Saudara, hati-hati ya. Ini karena masa-masa lagi banyak yang stres. Kadang-kadang juga kalau saudara cuma mengandalkan manusia untuk bicara tentang Tuhan, yo hati-hati juga. Saya yo kaget saudara, ketika saya mendapatkan informasi, Bu, ini kok dia katanya bernubuat, tapi nubuatnya melenceng sekali dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita
kita fokuskan kepada apa yang tercatat di dalam kitab suci kita. Karena itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan mau supaya kita belajar dan kita mempusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu boleh nonton TV, boleh dengar berita, boleh bagaimanapun juga, kita ini manusia, jangan juga acuh tak acuh, kita dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Bukan jadi orang aneh. Amin. Jangan karena Bapak Ibu, saya pokoknya Tuhan aja. Wah, gak mau tahu tentang lingkungan, itu juga yang gak baik, gak bijaksana. Saudara boleh mendengar berita, boleh memperhatikan ini dan itu, tetapi ingat, pusat yang mengikat hati dan pikiran kita, biarlah itu hanya perkataan Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara lihat masalah, apa yang Tuhan katakan? Jadi ketika saudara berhadapan dengan segala situasi yang mungkin tidak terlalu nyaman, kira-kira apa yang firman Tuhan ingin kita mengerti? Saya sangat percaya sekali hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. Kalau saudara mau dilindungi Tuhan, saudara mau kuat di dalam Tuhan, ayo fokus kepada firman Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dan yang terakhir saudara, hal yang kedua dikatakan dengan jelas di ayat yang ketiga. Lihat ya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ini sebenarnya satu perikop ini kan banyak. Saya ambil saja dua ini. Kalau Bapak Ibu dengan saya kerjakan, saya jamin firman ini ya dan amin. Ya, kalau kita taat nurut sama Tuhan, Tuhan akan benar-benar menyatakan perlindungannya. Dia akan beri kita kekuatan. Bapak Ibu, apa sih di ayat 3 ini kesimpulannya? Cuman satu kalimat, jaga mulut. Ayo sama-sama bilang apa? Jaga mulut. Gitu. Ucapan kita ini Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Karena firman Tuhan bilang begini, hidup mati kadang-kadang itu ditentukan oleh apa? Lidah kita. Saudara perhatikan, huru hara, perpecahan, kejahatan terjadi setelah dikorek-korek ya. Beberapa sebagian besar itu diawali dari sebuah pembicaraan yang kurang bijaksana. Perkataan ini. Kalau saudara lihat, yang tidak menyebar fitnah. Nah, fitnah itu bicara tentang kata-kata kita. Lalu dikatakan yang tidak berbuat jahat dengan temannya. Saudara, kita tidak mungkin jahatin orang kalau kita nggak dijahatin juga kan. Tapi itu dari mana itu? Dari pendengar. Kita bisa lihat orang itu jahat. Saya percaya sekali selain sikap, itu perkataan saudara. Yang paling membuat emosi, yang membuat emosi kita tuh cepat sekali merespon, itu biasanya karena telinga kita mendengar sesuatu yang tidak nyaman. Lalu sudah dikatakan yang tidak menimpakan cela. Kalau menimpakan cela, kalau cela itu kaitannya dengan kata-kata kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali hari ini saudara, kalau saudara betul-betul mau dilindungi dan diberi kekuatan oleh Tuhan, jaga perkataan kita. Masalahnya begini Bapak Ibu, di zaman sekarang perkataan kita itu diwakili oleh gadget kita. Betul gak Bapak Ibu? Ya. Ini kan kalau saudara mau jaga sikap yang baik. Jadi ini ayat 3 ini berkaitan dengan sikap perkataan kita, ya, ucapan kita. Nah, itu saudara, hari-hari ini semua apa yang kita ingin share, ingin omongin kepada orang lain, kan kita nggak boleh kumpul-kumpul, ya. Tapi melalui mana? Ya ini, melalui komunikasi media maya, media sosial. Jadi mari Bapak Ibu membawa saudara untuk tolong sebelum kita mengucapkan, sebelum kita share, sebelum kita bicara kepada orang lain melalui gadget
Saudara tolong dipikir dulu. Yang dengar katakan amin. Kata firman Tuhan, yang tidak menyebar fitnah. Apa sih fitnah itu? Sesuatu yang saudara sendiri belum mengerti itu kejelasannya. Benar apa enggak? Jangan menyebarkan berita-berita yang saudara betul-betul tidak mengerti. Apalagi kalau kita anak Tuhan, meskipun itu benar, kalau itu membuat celah kepada sesama kita, Alkitab katakan itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat betul-betul harus kita mengerti hari-hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengajak, ayo kita harus bijak menggunakan gadget ini. Karena komunikasi kita, kehidupan kita, pergaulan kita sekarang tidak lepas dari gadget, saudara. Semua dilakukan melalui online. Saudara melakukan segala sesuatu aktivitasnya semuanya berkaitan dengan media sosial. Nah, mari kalau saudara ingin memiliki satu kehidupan yang betul-betul saudara ingin jadi berkat buat orang lain, ya tentunya tingkah laku kita ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kita bisa menjaga sikap dan tingkah laku kita yang baik. Bapak Ibu, hati-hati dengan pergaulan kita juga. Nah, pergaulan zaman sekarang itu bukan kumpul-kumpul, kongkong-kongkong. Yang terbesar Bapak Ibu pergaulannya melalui gadget. Apa yang saudara tonton, apa yang saudara dengar, itu akan mempengaruhi hidup saya dengan saudara. Ya, saya bersyukur sekali saya punya anak, Bapak Ibu. Si Joy, anak saya itu, dia paling tidak suka nonton tampilan-tampilan yang kasar, keras, membuat dia tidak tenang. Dia tidak suka. Nah, yang dia suka apa? Yang lucu-lucu, ya. Sampai saya disamakan dengan salah satu artis saudara yang lucu banget gitu loh. Mama kayak ini aja, Gus. Mama ini ya mama sama mama. Jadi iya biar lucu kali gitu. Saudara, ketika kita memberi, jadi bergaul di zaman sekarang, itu saudara harus hati-hati dengan apa yang saudara tonton, yang saudara ikuti melalui gadget ini. Kalau saudara mengikuti orang-orang yang selalu antipati, selalu kritik, iya saudara akan seperti itu juga. Saya menganjurkan ya Bapak Ibu, tolong ini hati-hati saudara. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hidup kita. Yang dengar katakan amin. Nah, saudara minta perlindungan Tuhan. Tapi kalau saudara betul-betul ingin dilindungi Tuhan, ayo jaga kehidupan kita. Dengan cara apa? Perhatikan apa yang selama ini mempengaruhi terbesar dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu, ketika kita betul-betul belajar hidup benar dan kita menjaga pergaulan kita menjaga apa yang kita lakukan, sikap kita. Sebelum kita melakukannya, kita berpikir terlebih dahulu. Saya yakin di masa pandemi seperti ini, di masa sulit seperti ini, kalau saudara nurut sama Tuhan cuma minta begini, ayo hidup sih benar. Tuhan cuma minta, hiduplah yang benar. Dan Tuhan katakan, dekatlah denganku. Artinya apa? Bergaullah dengan Tuhan. Amin. Banyak kau mendengar tentang Tuhan, tapi ingat, mendengar tentang Tuhannya apa? Ya belajar firman dengan baik, bukan berdebat. Yang dengar katakan amin. Bukan, belajar firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Hati-hati ya Bapak Ibu. Alkitab katakan bahwa di hari-hari terakhir akan muncul roh-roh pengejek-pengejek. Mengejek, saling menghina, saling menindas. Saudara, kita ini kan manusia. Coba saudara lihat kanan kiri, ada yang sama gak mukanya? Ya, gak ada yang sama. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang di rumah, coba lihat suami istri, sama gak mukanya? Enggak kok. Ya saya memang mirip-mirip, itu bukan sama saudara. Ya,
Mirip apanya Bu Vera dengan Pak Daniel? Gemuknya, puji Tuhan. Kenapa? Sudah gak ada kita yang sama itu. Betul Bapak Ibu? Di dunia ini akan banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu Tuhan minta waktu kita berbeda. Perbedaan apa saja? Apa saja yang berbeda dalam dunia ini? Saudara, Tuhan gak mau kita saling mengejek. Amin. Saling menghina, saling menghakimi, ngejat sana sini. Jangan saudara. Ini loh perkataan firman. Saudara, oh gak bisa, saya sedang membela Tuhan. Tak usah, Tuhan gak usah perlu dibela saudara. Tuhan yang harus bela kita. Yang dengar katakan amin. Tuhan yang kita yang perlu dibela Tuhan. Dan Tuhan minta kepada kita, ayo hidup. Hidup yang baik, hidup yang benar. Dan saya yakin Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, mari jadilah orang Kristen yang bisa dipercaya. Amin. Jadi terang, jadi teladan. Jangan merusak keadaan. Biar kita mendatangkan sesuatu damai di lingkungan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi sama-sama Bapak Ibu, saya mengundang hamba-hambanya para pemain musik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ayo buka hati kita kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya kita ini benar-benar hidup di dalam keadaan yang benar di mata Tuhan. Apa yang kita lakukan ini, biarlah Tuhan menilai bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingat, kita juga harus menjaga kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetaplah membawa satu cerminan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk kita jadi orang jahat. Bahkan saudara, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, saudara mengerti pada saat itu Samaria itu dengan Israel tidak bisa nyatu, saudara. Dengan bangsa umat pilihan itu tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena ada perbedaan. Perbedaan keyakinan. Beda saudara. Tapi lihat Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan wanita Samaria yang berbeda keyakinan. Apakah Tuhan Yesus berbuat jahat? Apakah Tuhan berkata, najis kamu? Kamu ini orang yang tidak cocok. Nah, Tuhan Yesus menerima. Bahkan saya mau bilang, Tuhan Yesus jadi berkat. Amin. Sampai wanita Samaria itu yang merasa dirinya, mungkin dia berkata, aku nih gak ada artinya. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, dia melihat masa depan yang baik. Itulah orang Kristen. Ketika kita ada di lingkungan, biarlah orang-orang yang di sekitar kita merasakan ada kehidupan. Amin. Bapak Ibu, hari ini Tuhan katakan perlindungan Tuhan akan nyata bagi kita. Tuhan akan beri kita kekuatan. Asal saya dengan saudara nurut sama Tuhan. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Dia tetap hidup di dalam kasih. Bahkan dia mengampuni orang-orang yang mencelakakan dirinya. Prajurit Roma yang begitu brutal, saudara. Tapi Tuhan katakan, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, untuk Tuhan Yesus menolong saya dengan saudara, itu perlu perjuangan. Ya, ada satu yang harus diperjuangkan oleh Tuhan. Dia tanggalkan kealahannya. Dia sama dengan kita jadi manusia. Saudara, ini sesuatu yang akan ditanggung nanti oleh Tuhan. Karena pasti dunia akan mencemooh. Mana ada Allah itu manusia. Tapi Yesus melakukannya karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang bukan hanya bisa ngomong. Amin. Tapi Yesus bertindak. Yesus tahu kelemahan kita. Kita gak bisa hidup di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Kita gak bisa menghapus dosa kita sendiri. Kita gak bisa. Sebab itu Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ayo Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini,
Saya ingin saudara mengerti, kalau saudara percaya dan mengaku dengan mulut saudara Yesus adalah Tuhan, mari jangan hidup jahat. Jangan hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan denganku, ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita pada segala kebenaran dan membuat hidup kita menjadi berarti dan tetap menjadi terang. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat, biarlah rohmu. Terima kasih Tuhan dalam hidupku, sungguh indah. Ku minta saya percaya emosi saudara akan mulai stabil. Saudara pun akan menjadi orang-orang yang punya satu sikap yang bisa dipercaya. Ketika kita hidup bergaul dekat dengan Tuhan dengan sikap yang benar, dengan menjaga hati, saya menjadi pribadi-pribadi yang tidak serupa lagi dengan dunia ini. Kita menjadi manusia yang baru. Bukan berarti kita berbeda dalam penampilan, tetapi benar-benar manusia yang baru. Kita memiliki karakternya Tuhan, sehingga kita bisa menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Maukah hari ini Bapak Ibu memandang Tuhan? Saya mengajak saudara, pandang Tuhan dengan mata iman saudara. Jangan tundukkan kepala saudara, angkat wajah saudara. Lihat Tuhan, Dia masih Tuhan, Dia Allah kita, dan Dia sanggup menolong saya dengan saudara. Tuhan cuma minta, ayo dekatlah dengan Tuhan. Katakan dengan iman, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan.
Kudus karena menyucikan hidup kami. Di tengah masa yang sulit ini, kami mau memandang Engkau. Kami mau bergaul dekat dengan Engkau Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Daripada pula kami menerima kekuatan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami tidak akan pernah lupa kebaikan-Mu Tuhan. Dan sampai hari ini kami melihat Engkau tetap baik. Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa khusus buat sidang jemaat-Mu di GKB Sidoyoso ini Tuhan. Tuhan berkati. Berikan kekuatan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Setiap umat-Mu yang berseru siang malam kepada Engkau, hamba percaya Engkau Bapa yang baik. Tuhan, pelihara umat-Mu di tempat ini. Cukupkan segala kebutuhannya. Hamba percaya Tuhan Kau juga berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala sekeluarga. Biarlah tempat ini tetap menjadi tempat kesukaan Tuhan. Karena di tempat ini ada umat-Mu yang hidup dalam kebenaran. Di tempat ini ada umat-Mu yang taat dan terus bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Saya mengundang Ibu Gembala untuk bisa berdoa sebelum firman Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari kami selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Kami akan selalu ingat perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami. Dan Engkau cinta umat-umat yang berharap mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah yang hidup, yang kudus. Dan Tuhan, kami mau belajar untuk hidup kudus di hadapan-Mu, menjadi umat-umat yang mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman Tuhan, menjaga lidah mulut kami untuk menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati berlimpah-limpah apa yang sudah Dia kerjakan, pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami sudah mendengar, kami percaya Tuhan berkenan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk kota kita, bangsa kita, dimanapun kita bisa mencari nafkah, kita memperoleh kehidupan dari kota kita, dari bangsa kita. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan, kami yang tinggal di kota Sidoarjo, Surabaya, dan Indonesia ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau tetap mengasihi Indonesia. Dalam setiap keadaan kami Tuhan saat ini Tuhan, kami terus berserah total kepada Engkau Tuhan. Karena kemampuan kami, kehebatan kami, kepandaian kami tidak dapat mengatasi ini semua Tuhan. Dan kami yakin Tuhan dengan pertolongan tangan Tuhan saja. Dan kami yakin dengan mudahnya Tuhan juga bisa menolong kami Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan,
dalam setiap perekonomian kami, dalam keluarga, dalam kota ini dan bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Kau tempatkan pemimpin-pemimpin dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua menteri dan semua anggota DPR, DPRD, MPR semua Tuhan, dan sampai kepada aparat desa Tuhan, wali kota Surabaya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Amen. Untuk sesuai dengan kehendak-Mu saja mereka bekerja dengan maksimal Tuhan. Dan Engkau menyertai mereka Tuhan, dan menyertai kami seluruh warga Surabaya, Sidoarjo dan juga Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan, dan kami melihat pertolongan-Mu terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sebagai orang-orang percaya Tuhan di kota ini, di bangsa ini Tuhan, kami rindu melihat kemuliaan Tuhan atas Indonesia, atas Surabaya Tuhan. Untuk rencana-rencana yang ada dalam bidang politik Tuhan, dalam pemilihan pilkada Tuhan, tolong Tuhan Engkau persiapkan pemimpin-pemimpin yang daripada-Mu Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mempunyai visi Tuhan dan misi yang jelas untuk hormat kemuliaan Nama saja Tuhan. Dan kami mau mendukung kota kami, pemimpin kami di Indonesia dan juga Surabaya ini Tuhan, sehingga kami boleh bekerja sama Tuhan untuk bangkit dari segala ketidaknyamanan, segala hal yang tidak baik ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, masa depan kami penuh harapan Tuhan, dan kami yakin hanya di dalam Yesus saja itu semua bisa dilaksanakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami bagi Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Kalau kami ada sebagai kami ada hari ini, kami boleh beribadah mulai dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih. Kami hanya bisa berkata-kata thanks God. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hamba Engkau sudah utus hamba-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami disegarkan, kami ditegur, supaya kami berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang memberkati setiap jemaat yang belum bisa sepenuhnya mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Tuhan Kau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati. Dan juga untuk orang-orang setiap para pelayan Tuhan yang bertugas, Tuhan upah-Mu ada pada mereka, jeripaya mereka tidak sia-sia. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami tinggal untuk Kau yang Tuhan, Kau yang memulihkan 100% sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk Jojo, supaya kami juga semuanya Tuhan, tim PAW boleh beribadah kembali. Kami tim PAW Tuhan boleh terus disegarkan oleh firman Tuhan. Setiap pengurus, setiap kami Tuhan, semakin hari semakin lebih. Kami berdoa untuk rumah ibadah tempat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau yang berkarya, Kau yang beracara. Kami tunduk, kami menurut akan Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan sudah kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Segala puji syukur